Halo semuanya, pernah nggak sih Anda kepikiran sebetulnya apa sih yang ngebentuk diri kita? Hari ini, kita bakal narik tirai realitas sehari-hari dan ngintip ke balik panggung masyarakat. Kita akan bongkar gimana budaya yang kita tinggali secara diam-diam, tapi dengan kekuatan yang luar biasa, ngebentuk siapa kita sebenarnya. Siap-siap ya, karena ini bakal ngebuka wawasan baru buat kita semua. Coba deh renungkan pertanyaan ini sebentar. Waktu Anda milih baju buat dipakai hari ini, atau waktu Anda nentuin karir impian Anda, apakah itu 100% murni kehendak bebas Anda? Atau jangan-jangan, tanpa sadar kita cuma lagi meranin sebuah skrip tak kasat mata yang udah ditulis sama masyarakat. Wah, ini bukan cuma sekedar pertanyaan filosofis loh, tapi benar-benar inti dari kehidupan kita sehari-hari. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Hari ini ada 4 poin yang akan kita lewati. Mulai dari hakikat manusia sosial budaya, dinamika masyarakat, tantangan di era modern, sampai akhirnya gimana kita bisa menjadi agen perubahan sosial. Nah, seluruh pembahasan seru kita kali ini tuh didasarkan pada materi yang sangat esensial, yaitu modul konsep dasar ilmu sosial budaya dasar atau ISBD yang disusun oleh Magda Faradiba dan Vidya Imanuari. Anggap aja pembahasan ini sebagai kotak peralatan mental yang bakal ngasih kita kacamata baru buat ngelihat dunia dengan jauh lebih tajam, lebih kritis, dan pastinya dengan empati yang lebih dalam. Kita masuk ke bagian pertama. Hakikat manusia sosial budaya. Memahami sifat dasar kita. Jadi, apa sih sebenarnya ISBD itu? Singkatnya, ini adalah perpaduan antara ilmu sosial dan budaya. Tapi catat poin penting ini ya, ISBD itu nggak ngajarin keterampilan teknis. Kita nggak lagi belajar cara nge-coding atau ngerakit mesin di sini. Yang dibentuk adalah pola pikir Anda. Ini ngebekalin kita dengan kepekaan sosial. Tujuannya, supaya kalau Anda masuk ke lingkungan baru, Anda nggak kena culture shock alias kaget budaya. Anda jadi jauh lebih adaptif dan pengertian. Ngomong-ngomong soal adaptasi, kita pasti bakal nyerempet soal kebudayaan. Definisi klasik dari antropolog Kunchara Ningrat nekanin satu hal yang sangat penting. Kebudayaan itu bukan sesuatu yang kita bawa dari lahir secara biologis. Nggak ada ceritanya bayi lahir langsung ngerti tata krama atau cara pakai baju adat kan? Kebudayaan itu murni sesuatu yang kita pelajari lewat interaksi sosial yang terus-menerus. Nah, yang paling menarik adalah gimana Kunchara Ningrat ngebedah kebudayaan itu jadi 3 wujud yang berurutan. Awalnya dari wujud ide yang masih abstrak banget, kayak nilai gotong royong yang ada di kepala kita. Ide itu kemudian turun jadi wujud aktivitas. Misalnya, saat warga beneran interaksi dan kerja bareng ngebangun jembatan. Dan boom, aktivitas itu akhirnya ngasilin wujud artefak fisik, yaitu jembatan itu sendiri. Jadi, gagasan yang tadinya abstrak pada akhirnya mewujud jadi benda nyata yang bisa kita sentuh. Keren kan? Proses tadi tergambar dengan sangat brilian lewat kalimat antropolog Clifford Geertz ini. Bayangin aja pikiran dan tindakan kita tuh dituntun sama sebuah kerangka yang gak kelihatan. Kita semua ini ibarat laba-laba yang lagi nenun jaring kebudayaan lewat interaksi sehari-hari. Tapi lucunya, di saat yang sama kita juga terjerat dan hidup terikat di dalam jaring buatan kita itu. Tanpa jaring ini kita bakal benar-benar kehilangan arah soal gimana cara berperilaku di masyarakat. Selanjutnya, bagian kedua. Dinamika masyarakat dan keberagaman. Realitas hidup bersama. Pas manusia-manusia dengan jaring budayanya masing-masing ini ketemu, nah, disitulah interaksi sosial lahir. Dan ingat ya, interaksi sosial tuh nggak selalu indah, nggak melulu soal kerjasama sambil pegangan tangan. Persaingan, bahkan konflik, itu adalah bagian yang sangat amat wajar dari sistem sosial kita. Masyarakat itu super dinamis. Kalau ada konflik, biasanya kita bakal ngelakuin yang namanya akomodasi buat nyari jalan tengah dan bikin keseimbangan baru. Siklus ini muter terus, nggak pernah berhenti. Di titik inilah teori dari Berger dan Lachman jadi kerasa banget relevansinya buat kita. Memang betul, masyarakat tempat kita lahir udah ngebentuk cara kita mikir dan ngomong. Tapi jangan salah, Anda itu bukan cuma tanah liat pasif yang cuma bisa dibentuk. Setiap ide yang Anda lontarin, setiap pilihan yang Anda buat, itu pelan-pelan ngubah masyarakat di sekitar Anda lagi. Ini benar-benar jalan dua arah yang luar biasa kuat. Buat ngasih gambaran nyata betapa dinamisnya itu, coba deh perhatikan angka masif ini. Ada lebih dari 1.300 suku bangsa di Indonesia. Ini adalah definisi paling pas buat masyarakat multikultural. Tanpa adanya pemahaman ISBD yang ngebangun toleransi, keberagaman yang luar biasa indah ini bisa dengan gampang banget meledak jadi konflik. Tapi kalau kita paham, keberagaman ini malah jadi sumber kekuatan sosial yang benar-benar nggak ada duanya. Masuk ke bagian ketiga, tantangan sosial kehidupan modern, bertahan di era digital. Sekarang, coba kita bandingin realitasnya.
Di satu sisi, fondasi budaya kita pun kuat banget dengan nilai-nilai komunal kayak kebersamaan dan gotong royong. Tapi di sisi lain, kehidupan modern datang bawa tantangan berat. Sosiolog Anthony Giddens bilang, arus individualisme modern sekarang makin kencang, di mana kompetisi dan kebebasan pribadi lebih diutamakan, yang akhirnya bisa ngikis rasa kebersamaan kita. Belum lagi kata Baudrillard soal konsumerisme, zaman sekarang, orang seringkali beli barang bukan karena butuh, melainkan demi prestise dan tekanan di media sosial. Bener kan? Kalau kita petakan, ada rentetan masalah modern yang lumayan bikin gelisah nih. Pertama, ketimpangan yang dipicu sama ekonomi global, ini ujung-ujungnya bikin kecemburuan sosial. Terus, ada radikalisme budaya yang muncul karena sikap tertutup, yang bahaya banget buat masyarakat multikultural kita. Sampai ke masalah krisis identitas di kalangan anak muda yang mulai kehilangan akar budayanya gara-gara arus digital yang terlalu cepat. Ya, era informasi instan ini bikin isu-isu struktural tadi makin kerasa efeknya. Makanya cara pandang yang kita pelajari hari ini tuh krusial banget. Coba lihat kutipan dari ekonom Amartya Sen ini. Kalau kita ngomongin kemiskinan, ISBD ngajarin kita buat nggak langsung ngejudge itu sebagai kemalasan pribadi. Bukan gitu. Kemiskinan itu adalah ketiadaan kemampuan, sebuah masalah struktural yang amat dalam di masyarakat, yang nutup akses seseorang ke pendidikan atau kesehatan. Isu kayak gini butuh solusi yang sistemik, bukan sekedar dihakimi. Dan akhirnya, kita sampai di bagian keempat, menjadi agen perubahan sosial, mengambil langkah maju. Jadi, apa dong peran kita? Tanggung jawab kita jelas. Kita harus ngembangin empati, ngebangun toleransi, dan berani ambil tanggung jawab sosial. Poin intinya begini, kita harus berhenti jadi cuma sekedar konsumen budaya yang pasif. Kita dituntut buat jadi kreator aktif. Kalau ada ketidakadilan atau diskriminasi, itu bukan cuma urusan pemerintah loh. Itu urusan kita, tanggung jawab kita di lingkungan kita sendiri. Terus, apa senjata utama kita buat ngelakuin itu? Jawabannya adalah berpikir reflektif. Menurut John Dewey, ini tuh bukan sekedar nerima informasi mentah-mentah, tapi kemampuan buat nganalisis secara mendalam kenapa suatu konflik atau masalah bisa terjadi. Di tengah gempuran hoaks dan budaya instan sekarang ini, berpikir reflektif adalah tameng terkuat supaya kita nggak gampang apatis atau malah keseret arus ideologi yang ekstrim. Nah, kita udah di penghujung pembahasan, dan saya pengen ninggalin satu pertanyaan yang gampang-gampang susah buat Anda. Jaring kebudayaan kita lagi berubah dengan sangat cepat. Era modern menantang hampir semua fondasi yang kita punya. Pertanyaannya sekarang, setelah mendengar pemaparan ini, pas Anda balik lagi ke realitas sehari-hari, apakah Anda cuma mau diam dan jadi korban pasif yang diombang-ambingkan arus? Atau Anda bakal pakai empati, toleransi, dan pemikiran reflektif Anda buat jadi aktor utama yang ngebentuk masyarakat kita jadi lebih baik? Pilihan itu sekarang sepenuhnya ada di tangan Anda. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.